Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu dengan Bapak kembali, Bapak Heri Kusuma pada kegiatan pembelajaran matematika wajib kelas 10 SMA via online atau daring. Mudah-mudahan hari ini kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari segala bentuk mara bahaya, khususnya pada kondisi di mana yang terjadi pada negara kita sekarang ini, yaitu virus COVID-19. Baik, langsung saja. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas, kita sudah diskusi mengenai pertidaksamaan rasional. Nah, kali ini kita akan membahas tuntas mengenai pertidaksamaan irasional. Untuk itu, yuk simak videonya untuk mengetahui bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan irasional. Baik, langsung saja. Jadi, pertidaksamaan irasional itu apa? Dari kata irasional, irasional itu adalah akar, gitu kan? Berarti pertidaksamaan irasional sendiri itu dapat diartikan atau dapat disebut dengan pertidaksamaan akar, gitu ya. Secara definisi, pertidaksamaan irasional itu adalah pertidaksamaan yang memuat bentuk akar. Jadi dalam pertidaksamaan itu ada salah satu ataupun keduanya yang memuat tanda akar, di mana variabel pada akar tersebut itu tidak dapat ditarik. Contohnya seperti ini, misalkan ada akar 4. Nah, angka 4 itu bisa ditarik, hasilnya adalah 2 atau min 2, seperti itu kan. Nah, kalau dalam pertidaksamaan akar itu ada variabel X yang tidak dapat ditarik. Itu definisinya. Nah, bentuk umumnya itu ada beberapa, ya. Ada 3 buah bentuk umum yang sering muncul pada soal. Yang pertama itu adalah akar fx kurang dari c. Kemudian ada akar fx lebih dari c, akar fx kurang dari sama dengan c, dan akar fx lebih dari atau sama dengan c. Di mana c ini dia itu adalah konstanta, gitu ya, suatu bilangan, tidak memuat variabel x, hanya bilangan saja. Kemudian bentuk yang kedua itu ada akar fx kurang dari akar gx. Kemudian akar fx lebih dari akar gx. Nah, semuanya ini tinggal tandanya aja yang dirubah, gitu. Tetapi yang membedakan dengan bentuk yang pertama itu, kalau bentuk yang pertama ruas kanan itu hanya bilangan saja, tetapi bentuk yang kedua itu kanan maupun kiri itu dalam bentuk akar, gitu ya. Ruas kiri akar, ruas kanan juga akar. Kemudian untuk yang bentuk yang ketiga itu di situ ada akar fx kurang dari gx. Tinggal mengganti tanda saja untuk bentuk umumnya. Jadi yang sebelah kiri itu ada tanda akarnya atau memuat akar, kemudian yang sebelah kanan tidak ada bentuk akarnya. Artinya gx itu adalah variabel x, suatu aljabar yang memuat variabel x, gitu. Nah, dari ketiga bentuk umum ini itu ada penyelesaiannya, ada cara untuk menyelesaikannya. Jadi saya jelaskan satu persatu, gitu ya. Untuk bentuk yang pertama, di mana ada akar fx kurang dari c, ini saya ambil atau saya sampling cuma satu ini yang atas, yaitu akar fx kurang dari c. Nah, caranya bagaimana penyelesaiannya? Yang pertama, kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Tuh, kita harus mengkuadratkan kedua ruas. Maksudnya bagaimana? Kan di sini ada akar fx ruas kiri dan c itu di ruas kanan. Maka kita kuadratkan dua-duanya. Akar fx dikuadratkan dan c dikuadratkan. Seperti itu. Maka akar fx dikuadratkan, ada akar dikuadratkan, pasti akarnya hilang. Ya, jadinya fx kurang dari c kuadrat. Nah, dari sini nanti diperoleh himpunan penyelesaian pertama sementara, gitu kan? Nah, setelah itu untuk mencari himpunan penyelesaian kedua itu dari mana? Dari syarat yang harus dipenuhi dalam pertidaksamaan ini. Karena di sini adalah pertidaksamaan irasional, artinya dalam bentuk akar, di mana akar itu tidak boleh negatif. Yang di dalam akar itu tidak boleh negatif, karena kalau jatuhnya negatif seperti akar negatif 1, maka itu adalah bentuk dari bilangan imajiner dan tidak diperbolehkan dalam pertidaksamaan irasional, sehingga berpengaruh pada fx yang di dalam akar ini harus positif, gitu kan? Harus positif, artinya apa? Fx itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Artinya lebih dari 0
atau sama dengan 0. 0 kan positif, boleh-boleh aja gitu kan, asal jangan negatif. Yang di dalam akar tidak boleh negatif. Nah, dari sini nanti akan diperoleh himpunan penyelesaian yang kedua sementara. Nah, untuk himpunan penyelesaian akhir caranya bagaimana? Kita iriskan gitu ya. Kita iriskan antara himpunan pertama, tadi himpunan penyelesaian pertama, dan himpunan penyelesaian kedua diiriskan. Himpunan penyelesaian pertama diiris dengan himpunan penyelesaian kedua. Nah, itu nanti diperoleh himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan akar fx kurang dari c. Gitu. Oke. Nah, untuk penyelesaian yang kedua itu langkahnya juga sama. Yang pertama, kuadratkan kedua ruas. Akar fx kurang dari akar gx dikuadratkan nih. Akar fx dikuadratkan jadinya fx kan, akarnya hilang. Kemudian kurang dari akar dari gx dikuadratkan, tinggal gx. Artinya apa? Ketika dikuadratkan nanti jadinya adalah fx kurang dari gx. Ketemulah nanti himpunan penyelesaian yang pertama. Lalu untuk yang kedua, untuk HP yang kedua dan ketiga, karena ini sama-sama bentuk akar, maka harus dipenuhi syaratnya. Syaratnya apa? Yang di dalam akar kan fx, maka fx harus lebih dari atau sama dengan 0, harus positif dong. Kemudian gx-nya, yang di dalam akar ada gx juga kan, maka gx harus lebih dari atau sama dengan 0, juga positif nih. HP1 nanti ketemu, HP2 juga ketemu, HP3 diketemukan. Maka untuk langkah selanjutnya kita tentukan HP akhirnya. Caranya bagaimana? Caranya diiriskan saja dari HP1 diiriskan dengan HP2 dan diiriskan dengan HP3. Seperti itu, nanti ketemu penyelesaian akhirnya. Dan untuk bentuk yang ketiga, akar fx kurang dari gx gitu kan, caranya juga sama, kuadratkan kedua ruas dulu, nanti diperoleh HP1 gitu ya, himpunan penyelesaian pertama sementara gitu. Kemudian syaratnya juga harus dipenuhi, yang di dalam akar harus lebih dari atau sama dengan 0, dan gx nya harus lebih dari atau sama dengan 0. Sama aja, HP1 udah ketemu, HP2 ketemu, HP3 ketemu. Lalu nanti akan ketemu himpunan penyelesaian akhir dengan cara mengiriskan HP1, HP2, dan HP3 gitu. Nah, untuk lebih jelasnya simak contoh berikut ini supaya kalian lebih paham gitu ya. Nah, di sini sudah saya sediakan 3 bagian soal ya, yang nantinya ini akan mewakili tipe-tipe bentuk umum yang sudah saya jelaskan tadi. Dimana contoh yang pertama pada bagian yang pertama ini itu kan ada akar x plus 3 kurang dari 3. Artinya fx nya itu adalah x plus 3 dan 3 ini sebagai c. Nah, dari sini langsung saja kita kerjakan gitu kan. Nah, cara yang pertama penyelesaiannya adalah gitu kan. Jadi penyelesaian yang pertama itu kan kita kuadratkan kedua ruas tuh. Kuadratkan kedua ruas kan. Terus caranya bagaimana? Berarti kan akar x plus 3 dikuadratin tuh. Dikuadratkan kurang dari, karena tandanya kurang dari, 3 dikuadratkan. Nah, karena akar dikuadratkan, otomatis akarnya akan hilang. Tinggal x plus 3 kurang dari 3 kuadrat, yaitu 9. Karena kita mau menentukan batas x, maka x-nya harus sendirian di sebelah kiri. X kurang dari, nah 3-nya kan positif, pindah ruas ke kanan jadinya negatif. 9 dikurangi dengan 3. Ketemu x, yaitu kurang dari 6. Oke. Untuk HP yang pertama yaitu x kurang dari 6. Kemudian kita tentukan untuk syaratnya. Nah, syaratnya kan yang di dalam akar fx ini harus lebih dari atau sama dengan 0. Artinya harus positif, sehingga dapat diperoleh seperti ini. X plus 3 itu harus lebih dari atau sama dengan 0 sesuai syarat tadi kan. Sehingga dari sini kita dapat memperoleh x lebih dari atau sama dengan 3 pindah ruas ke kanan, jadinya adalah negatif 3. Oke, sudah ketemu HP1 yaitu x kurang dari 6, himpunan penyelesaian sementara yang pertama. Kemudian himpunan penyelesaian yang kedua yaitu x lebih dari atau sama dengan negatif 3. Gitu kan? Maka kita iriskan. Nah, cara mengiriskannya bagaimana? Kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Letak dari negatif 3 di mana? Nah, letak dari negatif 3 tuh di sini. Misalnya di sini adalah negatif 3. Gitu kan? Terus kita pakai lingkaran terbuka apa lingkaran tertutup? Ingat, lingkaran terbuka
itu digunakan untuk tanda yang kurang dari atau lebih dari. Lingkaran tertutup digunakan untuk tanda yang ada sama dengannya. Nah, karena di sini X lebih dari atau sama dengan negatif 3, maka ada sama dengannya nih. Kita pakai lingkaran yang tertutup. Oke, artinya negatif 3 itu juga ikut dalam himpunan penyelesaian ini. Kemudian 6, gitu kan? 6 berada di sebelah sini nih. Oke. 6 tidak ada tanda sama dengannya nih, X kurang dari 6, maka kita pakai lingkaran yang terbuka. Seperti ini. Lalu kita tentukan daerah penyelesaiannya. X kurang dari 6. X kurang dari 6. X kurang dari 6 berarti kan berada di sebelah kiri, karena kurang dari 6 berarti bergeraknya ke sebelah kiri. Berarti panahnya harus bergerak ke sebelah kiri. Oke. Sementara yang himpunan penyelesaian kedua yaitu X lebih dari atau sama dengan negatif 3. Berarti lebih dari atau sama dengan 3, berarti ke kanan kan? Gitu kan? Nah, berarti dia bergerak ke kanan. Oke. Yang namanya irisan adalah dia harus terkena garis dua-duanya. Kan ini ada 2 titik nih. Ada 2 titik negatif 3 dan 6. Gitu kan? Maka daerah mana yang terkena dua-duanya? Terkena garis dua-duanya. Kalau daerah sini kan cuma terkena 2 garis. 1 garis. Kalau daerah sini kan cuma terkena garis ini nih. Panah yang atas ini. Yang terkena dua-duanya itu adalah garis ini dan garis ini. Mulai dari sini. Ya kan? Berhenti sampai sini nih. Nah, ini kan. Dia terkena 2 garis. Garis ini dan garis ini. Garis penyelesaian. Itu harus terpenuhi. Kalau cuma terkena 1 garis aja, maka itu bukan daerah penyelesaian. Harus dua-duanya terpenuhi. Maka dari itu himpunan penyelesaiannya itu adalah dimulai dari negatif 3 sampai dengan 6. Tetapi yang negatif 3, HP saya tulis dulu ya. X sedemikian hingga dimulai dari negatif 3 kurang dari sama dengan, karena di sini lingkarannya tertutup, maka harus ada sama dengannya. X kurang dari 6. Di sini tidak ada sama dengannya karena di sini 6-nya adalah lingkaran terbuka. Oke. Ketemulah jawaban dari pertidaksamaan yang pertama. Kemudian kita lanjutkan untuk contoh bagian 2 ya. Di situ ada akar dari 5x min 15 kurang dari akar 5 plus x. Begini kan? Maka dari ini bentuk yang kedua, gitu kan, sama-sama akar, ruas kiri juga akar, ruas kanan juga akar. Maka dari itu caranya juga sama. Yang pertama, kita kuadratkan kedua ruas nih. Kuadratkan kedua ruas, ya kan? Jadi akar dari 5x min 15 dikuadratkan kurang dari akar 5 plus x dikuadratkan. Seperti ini. Karena akar dikuadratkan, otomatis akarnya akan hilang dan pangkat 2-nya juga hilang. Habislah. Sehingga diperoleh 5x min 15 kurang dari 5 plus x. Seperti ini kan? Kita kelompokkan yang punya variabel x dengan variabel x, yang tidak punya variabel x dengan yang tidak punya variabel x. Di sini kan ada 5x, di sini ada x. Kita pindah x-nya ke sebelah kiri. Jadinya kan 5x, x di sini positif, pindah ruas ke kiri jadinya negatif x. Gini kan? Kurang dari 5 tetap di kanan. Lah, negatif 15-nya pindah ruas ke kanan jadi positif 15. Seperti ini. Diperoleh 5x dikurangi x jadinya adalah 4x. Kurang dari 5 tambah 15 yaitu 20. Sehingga diperoleh X yaitu kurang dari 20 dibagi dengan 4. 20 bagi 4. Berarti X kurang dari 5. Nah, udah ketemu HP yang pertama. Kemudian untuk syarat gitu kan. Syaratnya yang di dalam akar kan harus lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan. Berarti 5x min 15 itu 5x min 15 itu harus lebih dari atau sama dengan 0. Dan yang di sebelah kanan juga yang dalam akar 5 plus x itu harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga dari sini kan diperoleh 5x min 15 lebih dari sama dengan 0. Itu min 15 nya pindah ruas ke kanan jadi 5x lebih dari sama dengan 15
X lebih dari sama dengan 15 bagi 5 nih, 3 kan? Gitu. Kemudian di sini 5 plus X lebih dari sama dengan 0, maka X lebih dari sama dengan 5-nya pindah arus ke sebelah kanan, jadinya adalah negatif 5. Oke, sudah dipenuhi nih. HP1 adalah X kurang dari 5, HP2 itu X lebih dari sama dengan 3, dan HP3 yaitu X lebih dari sama dengan negatif 5. Oke, maka dari itu kita tentukan nih untuk daerah penyelesaiannya, kita iriskan semuanya. Nah, kita buat garis bilangan. Oke, kita buat garis bilangan. Misalkan di sini ada garis bilangan nih. Kita letakkan titik-titiknya. Di sini kan yang paling kiri adalah negatif 5 kan? Karena di sini ada tanda sama dengannya, maka kita pakai lingkaran yang tertutup. Ya, di sini negatif 5. Oke. Kemudian di tengah-tengah ada X lebih dari sama dengan 3, karena ada sama dengannya, maka 3-nya ini ada lingkaran tertutup seperti ini. Kemudian yang paling kanan ada 5. 5 karena tidak ada sama dengannya, maka kita pakai lingkaran yang terbuka. Ini kan? Oke, nah setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya. Yang pertama HP-nya kan X kurang dari 5. Berarti kalau 5-nya di sini X kurang dari 5 artinya lebih kecil dari 5. Berarti bergerak ke kiri nih. Ya kan? Karena lebih kecil maka bergerak ke kiri nih. Oke, seperti ini. Kemudian X lebih dari atau sama dengan 3. Berarti kalau lebih dari sama dengan 3 berarti bisa jadi sama dengan 3 dan lebih dari 3. Itu kan berarti bergerak ke kanan kan? Oke, dia bergerak ke kanan. Seperti ini. Kemudian yang terakhir, X lebih dari atau sama dengan negatif 5. Berarti X bisa saja sama dengan negatif 5 dan lebih dari negatif 5. Kalau lebih dari negatif 5 berarti dia bergerak ke sebelah kanan, gitu kan? Dia bergerak ke sebelah kanan. Oke, karena titiknya ada 3, maka kita tentukan daerahnya yang terkena 3 garis atau dilewati oleh 3 garis. Kalau di sini kan dilewati hanya satu garis. Kemudian di sebelah sini, daerah sebelah sini hanya dilewati oleh 2 garis ini dan ini. Kemudian di sebelah sini ada 1, 2, 3. Oke, berarti kan mulainya daerah penyelesaiannya itu kan dari sini nih. Ini kan? Ini sampai dengan ini. Nah, ini tiga garis. Kalau ini kan cuma 2 garis, ini kan tetap 3 nih. 1, 2, 3 gitu kan. Maka daerah penyelesaiannya yang ini nih. Oke, dimulai dari 3 sampai dengan 5. Gitu kan? Maka HP-nya kita dapat peroleh HP. Ini saya geser sebentar. HP itu sama dengan X sedemikian hingga, karena ini nyambung artinya dia interval. Intervalnya nyambung berarti X ada di tengah-tengah, gitu kan? Sehingga diperoleh 3 kurang dari sama dengan, karena ada lingkaran tertutup maka ada sama dengannya, X kurang dari 5. Tidak ada sama dengannya karena lingkaran terbuka. Seperti itu. Oke. Soal yang kedua sudah selesai. Kemudian dilanjut untuk bagian yang ketiga, itu adalah bentuk yang ketiga yang sudah saya jelaskan tadi ya, bentuk umumnya. Di sini ada akar X plus 12 kurang dari X. Yang sebelah kiri ada akarnya, yang sebelah kanan hanya ada variabel X. Artinya di sini ada akar fx dan di sini ada gx, gitu kan? Maka dari itu sama juga langkahnya, kita kuadratkan kedua ruas. Oke, kita kuadratkan kedua ruas. Jadinya kan kalau ini dikuadratkan akarnya hilang. Jadi kan X plus 12 kurang dari X dikuadratkan yaitu X kuadrat. Seperti ini kan. Maka kita pindah ruaskan. Untuk yang X kuadratnya ke sebelah kiri diperolehkan min X kuadrat plus X plus 12 kurang dari 0. Ini kan. Nah, supaya min X kuadrat ini menjadi positif, gitu kan, karena lebih memudahkan, jangan sampai di sini negatif, gitu kan. Untuk pangkat 2-nya X kuadrat itu harus positif, maka semuanya dikalikan dengan negatif 1. Nah, semuanya dikalikan dengan negatif 1. Sehingga diperoleh min X kuadrat kali negatif 1 diperoleh X kuadrat. Kemudian
plus X dikalikan negatif 1 jadinya adalah min X. Kemudian plus 12 dikalikan negatif 1 yaitu min 12. Dan ingat tanda ya, tanda pertidaksamaan ini kurang dari. Kalau dikalikan dengan negatif artinya dia akan berkebalikan ya. Dikali dengan negatif atau dibagi dengan negatif maka tandanya akan berubah. Hati-hati di situ. Tidak tetap seperti kurang dari ini, maka harus berubah. Lebih dari 0 kali negatif 1 tetap 0. Seperti ini ya. Maka dari kita buat pembuat nolnya, kita cari faktornya dulu. Dari x kuadrat min x min 12 itu angka berapa jika dikalikan hasilnya adalah negatif 12 dan jika ditambahkan hasilnya adalah negatif 1. Berarti kita temui adalah di sini x, di sini x gitu kan. Lebih dari 0 ini kan. Maka kita temui berapa ya angkanya jika dikalikan hasilnya negatif 12, jika ditambahkan hasilnya adalah min 1. Yaitu di sini min 4, di sini plus 3. Benar kan? Min 4 kali 3 itu min 12, min 4 tambah 3 min 1. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, maka diperoleh x sama dengan 4. Ya kan? Atau x sama dengan negatif 3. Oke. Nah, setelah itu karena sudah dikuadratkan gitu kan, maka kita pakai syarat yang memenuhi gitu kan. Nah, syarat yang memenuhi itu kan fx-nya atau yang di dalam akar itu harus sama dengan 0. Harus lebih dari atau sama dengan 0 gitu kan. Berarti x plus 12 itu harus lebih dari sama dengan 0 dan x itu juga harus lebih dari sama dengan 0. Sehingga dari sini kita peroleh x lebih dari sama dengan 12-nya pindah ke kanan jadinya adalah negatif 12. Oke. Di sini udah ada HP1, HP2 dan HP3, maka kita iriskan. Nah, kita buat garis bilangan. Kita buat garis bilangan dulu. Untuk HP yang pertama di sini kan negatif 3 dan 4. Karena tandanya tidak ada sama dengan, maka kita pakai lingkaran terbuka. Di sini negatif 3, kemudian di sebelah kanan ada 4. Ini kan? Oke. Karena di sini itu ada pembuat 0 tadi, maka kita harus tentukan HP-nya dulu nih. HP-nya kemana? Gitu kan? Daerah positif yang mana? Daerah negatif yang mana? Seperti pertidaksamaan yang kemarin itu pertidaksamaan rasional. Kita tentukan daerah positif negatifnya dulu. Oke. Sebelah kanan itu daerah apa? Gitu kan, atau sebelah tengah daerah apa? Kita ambil misalnya di sini 0 gitu kan, kita masukkan ke sini. Oke. 0 dikurangi 4 yaitu negatif 4, 0 tambah 3 yaitu 3. Negatif 4 dikali dengan 3 hasil adalah negatif 12. Berarti ketika udah dilakukan uji titik di sini daerahnya adalah negatif. Gitu kan? Otomatis daerah sebelah kanan akan positif, sebelah kiri akan positif. Seperti itu kan. Karena yang diminta itu adalah lebih dari 0 gitu kan. Daerah yang lebih dari 0, maka lebih dari 0 artinya apa? Positif kan. Maka daerah penyelesaiannya untuk HP1 yang sementara ini itu adalah daerah yang positif. Oke. Seperti ini ya. Kemudian untuk HP yang kedua saya buat garis bilangan lagi yang baru. Oke. Kemudian untuk HP yang kedua itu kan di sini ada x lebih dari atau sama dengan negatif 12. Berarti di sini lingkarannya tertutup. Oke. Karena ada sama dengannya, di sini negatif 12. Seperti ini kan? Karena di sebelah kiri negatif 3. Misalnya di sini adalah negatif 12, letaknya ada di sini, di sebelah kirinya negatif 3. Kemudian untuk yang ketiga itu kan x lebih dari sama dengan 0. Nah, 0 karena ada di sini nih, 0. Pakainya lingkaran tertutup karena ada sama dengannya. Lebih dari. Nah, kita garis dulu nih. X lebih dari atau sama dengan 12. Berarti geraknya kemana? Geraknya ke kanan, ya kan? Dia akan bergerak ke sebelah kanan. Dari sini dia akan bergerak ke kanan. Oke. Kemudian yang ketiga, x lebih dari sama dengan 0. Berarti lebih dari atau bisa jadi sama dengan 0 atau
bisa jadi lebih dari 0. Berarti bergerak kemana? Bergerak ke kanan kan? Karena lebih dari 0. Maka dari sini nih, oke, bergerak ke kanan juga nih. Nah, kita lihat karena ada 3 titik, gitu kan? Ada 3 titik, ini HP yang pertama, ada HP yang pertama, ini HP yang kedua, dan ini HP yang ketiga. Maka harus dilewati oleh 3 garis, gitu kan? Harus dilewati oleh 3 garis. Terus yang mana? Nah, misalnya sebelah kiri nih, sebelah kiri kan hanya 1 garis, sebelah sini hanya 1 2, kemudian sebelah tengah sini hanya 1 2, sebelah sini 1 2 3. Berarti mulai dari mana nih? Kalau sebelah sini kan hanya 1 2, mulai dari sini. Nah, dari sini nih. Oke, sampai seterusnya. Berarti HP-nya mana? Himpunan tulisannya adalah yang sebelah sini. Artinya apa? 4 bergerak ke kanan. Berarti X-nya lebih dari 4. HP X sedemikian hingga X lebih dari 4. Tidak ada sama dengannya. Ya, karena di sini kan lingkarannya terbuka, maka di sini tidak ada sama dengannya. X lebih dari 4. Sudah selesai. Ketiga, contoh pembahasan soal mengenai pertidaksamaan irrasional. Baik, demikian penjelasan mengenai pertidaksamaan irasional dari berbagai bentuk umum. Jika anak-anak belum paham, silakan ulangi video pembelajaran ini. Dan jika ada sesuatu yang ditanyakan, silakan ditanyakan melalui kolom komentar atau WhatsApp pribadi. Demikian penjelasan mengenai pertidaksamaan irasional. Saya cukupkan sekian. Kurang lebihnya, mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.